Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Lailani Syabani dari kelas 1B dengan NIM 12421000025. Saya di sini akan memaparkan hasil jawaban dari sejumlah soal UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Langsung saja, yang pertama, jelaskan pengertian peradaban Islam, berikan contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Nah, jadi jawabannya yaitu peradaban Islam merujuk pada pencapaian budaya, sosial, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat Muslim sejak masa Rasulullah SAW hingga zaman-zaman setelahnya. Peradaban ini tidak hanya meliputi aspek keagamaan, tetapi juga mencakup bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, arsitektur, dan tata kelola pemerintahan yang berpijak pada ajaran Islam. Contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW yaitu yang pertama, pembentukan masyarakat Madani. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau mendirikan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, persaudaraan, dan toleransi. Salah satu pencapaiannya adalah Piagam Madinah yang menjadi dasar konstitusi pertama dalam Islam, mengatur hubungan antara umat Islam dan non-Muslim serta hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, penyebaran dan pengajaran ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW mendorong pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Salah satu hadisnya yang terkenal adalah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, yang menunjukkan dorongan untuk mencari ilmu tanpa batasan geografis. Yang ketiga, pengembangan sistem pemerintahan. Rasulullah membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan pada syura atau musyawarah dan keadilan. Sebagai kepala negara Madinah, beliau menetapkan sistem hukum dan administrasi yang tertera, menjadi fondasi bagi perkembangan sistem pemerintahan Islam selanjutnya. Nah, selanjutnya contoh perkembangan peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, kodifikasi Al-Quran. Zaman Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Utsman menginisiasi pengumpulan dan penyusunan Al-Quran dalam satu mushaf yang baku. Ini berperan besar dalam menjaga kemurnian dan kesatuan ajaran Islam di seluruh wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas. Kedua, perluasan wilayah dan penyebaran Islam. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, kekuasaan Islam berkembang pesat hingga ke Persia, Syam, dan Mesir. Perluasan ini tidak hanya berdampak pada penyebaran agama Islam, tetapi juga membawa kemajuan dalam administrasi dan pemerintahan, termasuk penerapan sistem pajak dan tata kelola keuangan negara. Yang ketiga, penyempurnaan sistem administrasi dan militer. Di era Khulafaur Rasyidin, terutama pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dibentuk sistem Dewan atau Departemen Administrasi dan pengaturan tentara profesional dengan gaji tetap. Umar juga menetapkan kalender hijrah sebagai sistem penanggalan resmi umat Islam. Peradaban yang berkembang pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin ini menjadi pondasi bagi kemajuan lebih lanjut pada periode kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, dan lainnya, yang melahirkan banyak inovasi di bidang sains, teknologi, dan filsafat. Dan kedua, yaitu bagaimana dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam, dan jelaskan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi aspek politik, sosial. Nah, jawabannya adalah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah
merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam dan memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan peradaban Islam, baik dalam aspek politik, sosial, maupun ekonomi. Hijrah tidak hanya menandai perpindahan fisik Rasulullah dan para pengikutnya, tetapi juga menjadi awal berdirinya masyarakat Islam yang lebih berstruktur dan maju. Yang pertama, dampak hijrah dalam aspek politik. Pembentukan negara Islam, hijrah menjadi momentum bagi Rasulullah untuk membentuk negara Islam pertama di Madinah. Di sini, beliau tidak hanya sebagai seorang nabi, tapi juga sebagai pemimpin negara atau kepala pemerintahan. Rasulullah menyusun Piagam Madinah yang merupakan konstitusi tertulis pertama dalam sejarah Islam dan dunia, yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok masyarakat di Madinah, termasuk antara Muslim, Yahudi, dan suku-suku lain. Kedaulatan hukum Islam. Di Madinah, hukum Islam mulai diterapkan sebagai sistem yang sah dan resmi. Melalui pemerintahan yang dibentuk oleh Rasulullah, hukum-hukum Islam yang mencakup aturan ibadah, hukum pidana, perdana, dan tata kelola negara diterapkan. Ini menjadi dasar bagi perkembangan sistem pemerintahan Islam di masa-masa selanjutnya. Nah, yang kedua, dampak hijrah dalam aspek sosial. Persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor, salah satu langkah besar yang dilakukan Rasulullah SAW setelah tiba di Madinah adalah menyatukan kaum Muhajirin atau mereka yang berhijrah dari Mekah dan kaum Ansor atau penduduk asli Madinah. Dalam ikatan persaudaraan yang kuat, ini menciptakan solidaritas sosial yang menjadi model masyarakat Islam yang harmonis dan adil. Toleransi antaragama. Melalui Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman dengan memberikan hak dan kebebasan kepada non-muslim, terutama Yahudi, untuk menjalankan agama dan kebudayaan mereka. Ini menunjukkan model masyarakat plural yang diatur oleh prinsip keadilan dan kebersamaan. Penghapusan stratifikasi sosial yang tidak adil. Dalam masyarakat Madinah, prinsip persamaan dalam Islam mulai ditegakkan. Semua orang diperlakukan sama tanpa terlihat latar belakang suku, ras, atau status sosial. Hal ini menciptakan tatanan sosial yang lebih egaliter dan adil. Yang ketiga yaitu dampak hijrah dalam aspek ekonomi. Pengembangan sistem ekonomi Islam di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai mengatur prinsip ekonomi Islam yang melarang riba dan menekankan keadilan dalam perdagangan. Rasulullah juga mengajarkan pentingnya zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk membantu kaum kafir miskin dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Pembangunan pasar Islam. Rasulullah SAW mendirikan pasar Islam di Madinah sebagai upaya untuk mengatur sistem ekonomi yang bersih dari praktik-praktik curang seperti penipuan dan riba. Pasar ini diatur dengan prinsip-prinsip keadilan dan transaksi yang jujur, memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi masyarakat Madinah. Kemandirian ekonomi kaum muslimin. Sebelum hijrah, kaum muslimin di Mekah berada dalam kondisi sulit secara ekonomi akibat boikot dari kaum Quraisy. Setelah hijrah, mereka diberi kesempatan untuk membangun kembali ekonomi mereka dengan bantuan kaum Ansor. Kemandirian ekonomi umat Islam di Madinah pun berkembang pesat dan mereka tidak lagi bergantung pada ekonomi Mekah. Jadi, kesimpulannya, hijrah ke Madinah tidak hanya membawa perubahan dalam strategi,
dalam Islam, tetapi juga memberikan landasan yang kokoh bagi pembentukan peradaban Islam yang berkelanjutan. Peristiwa ini mempengaruhi aspek politik melalui pembentukan negara Islam, aspek sosial melalui persatuan dan persaudaraan, serta aspek ekonomi dengan sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial. Inilah awal muda dari kebangkitan peradaban Islam yang harus berkembang di masa-masa berikutnya. Yang ketiga yaitu bandingkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah, dan jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan di kedua masa tersebut. Nah, jawabannya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah memiliki perbedaan yang signifikan, baik dari segi fokus maupun skala pengaruhnya. Keduanya memberikan kontribusi besar dalam sejarah peradaban Islam. Namun masa dinasti Abbasiyah dikenal sebagai periode keemasan ilmu pengetahuan dalam Islam, sementara dinasti Umayyah menyiapkan landasan awal bagi kemajuan intelektual yang lebih besar di masa Abbasiyah. Perbandingan perkembangan ilmu pengetahuan itu yang pertama masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah fokus pengembangan ilmu pada masa Umayyah. Ilmu pengetahuan yang berkembang lebih bersifat praktis dan terikat dengan administrasi, pemerintahan, militer, serta pembangunan infrastruktur. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi kekhalifahan, sehingga penerjemahan teks administrasi, hukum, dan kedokteran dari bahasa Yunani dan Persia dimulai untuk kepentingan praktis. Pengembangan infrastruktur dinasti Umayyah terkenal dengan pencapaiannya dalam arsitektur seperti pengembangan Masjid Umayyah di Damaskus dan pengembangan jaringan jalan yang memperlancar komunikasi dan perdagangan, yang secara tidak langsung mendukung penyebaran ilmu. Selanjutnya, pendidikan dan administrasi. Ilmu pengetahuan berkembang dalam hal administrasi negara. Ilmu geografi dan ilmu militer juga mulai berkembang seiring dengan perluasan wilayah kekuasaan Umayyah yang mencakup wilayah dari Spanyol hingga India. Capaian ilmu pengetahuan, penerjemahan awal karya kedokteran, matematika, dan filsafat Yunani dimulai meski belum begitu berkembang. Ilmu-ilmu praktis seperti astronomi dan matematika berkembang untuk mendukung navigasi dan perdagangan. Yang kedua, pada masa dinasti Abbasiyah. Masa dinasti Abbasiyah fokus pengembangan ilmu dinasti Abbasiyah khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun menjadi puncak perkembangan ilmu pengetahuan dalam sejarah Islam. Pada masa ini, ilmu-ilmu filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, kimia, serta ilmu-ilmu agama berkembang pesat. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat penerjemahan dan penelitian ilmiah dari berbagai budaya termasuk Yunani, Persia, dan India. Penerjemahan dan asimilasi ilmu. Salah satu fokus utama pada masa Abbasiyah adalah penerjemahan karya-karya ilmiah dari bahasa Yunani, Persia, India ke dalam bahasa Arab. Ilmuwan Muslim tidak hanya menerjemahkan tetapi juga mengembangkan lebih lanjut berbagai yang mereka peroleh dari peradaban sebelumnya. Perkembangan ilmu-ilmu teoretis di masa Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang jauh melampaui yang terjadi pada masa Umayyah. Ilmu kedokteran berkembang pesat dengan tokoh seperti Ar-Razi dan Ibnu Sina. Matematika dan ajaran
diperluas oleh Al-Khwarizmi serta filsafat oleh Kindi dan Al-Farabi. Capaian ilmu pengetahuan. Kedokteran, Al-Razi dan Ibnu Sina mengembangkan teori-teori kedokteran yang bertahan hingga berabad-abad lamanya di dunia barat dan timur. Matematika, Al-Khwarizmi memperkenalkan aljabar dan angka nol yang berpengaruh besar pada perkembangan matematika dunia. Astronomi, observatorium didirikan dan diperhitungkan astronomi dikembangkan dengan lebih presisi. Filsafat, pemikiran filsafat Islam berkembang melalui asimilasi filsafat yang dipadukan dengan ajaran Islam. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di kedua dinasti. Yang pertama, faktor politik. Dinasti Umayyah berfokus pada ekspansi wilayah dan administrasi pemerintahan. Mereka membangun infrastruktur yang memungkinkan stabilitas dan kemakmuran, tetapi pengembangan ilmu pengetahuan masih bersifat terbatas dan praktik. Pemimpin Umayyah lebih fokus pada penguatan kekuasaannya dan islamisasi wilayah-wilayah baru. Dinasti Abbasiyah, stabilitas politik pada masa awal Abbasiyah memungkinkan terciptanya lingkungan yang kondisi untuk pengembangan intelektual. Khalifah Abbasiyah, terutama Al-Ma'mun, secara aktif mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, mengundang para ilmuwan dari berbagai tempat dan budaya untuk datang ke Baghdad. Faktor yang kedua yaitu sosial dan budaya. Dinasti Umayyah, peradaban Umayyah bercampur dengan tradisi Arab dan pengaruh Bizantium serta Persia, tetapi proses asimilasi budaya masih dalam tahap awal. Masyarakat masih dalam proses membangun identitas Islam yang solid. Dinasti Abbasiyah, dinasti ini lebih kosmopolitan dan terbuka terhadap budaya serta ilmu pengetahuan dari peradaban Islam. Baghdad menjadi pusat intelektual yang menarik ilmuwan dari berbagai belahan dunia, menciptakan lingkungan yang sangat beragam secara intelektual dan budaya. Faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Dinasti Umayyah, ekonomi Umayyah sangat didukung oleh perluasan wilayah dan pajak dari wilayah-wilayah yang dilakukan. Kekayaan ini digunakan terutama untuk pengembangan infrastruktur dan militer yang secara tidak langsung mendukung perkembangan ilmu pengetahuan praktis. Dinasti Abbasiyah ini mengendalikan jalur perdagangan penting antara timur dan barat, dan Baghdad menjadi pusat perdagangan global. Kekayaannya yang besar memungkinkan para khalifah Abbasiyah untuk mendukung penelitian ilmiah dan pembangunan lembaga-lembaga pendidikan. Faktor yang keempat yaitu faktor agama. Dinasti Umayyah, Islam sebagai agama berkembang pesat di wilayah kekuasaan Umayyah, namun lebih ditekankan pada aspek politik dan kekuasaan. Pemahaman agama juga berkembang, tetapi fokusnya lebih pada hukum dan tatanan pemerintahan. Dinasti Abbasiyah, pada masa Abbasiyah pemikiran keagamaan menjadi lebih terstruktur dan ilmiah. Ilmu kalam atau teologi Islam serta fikih berkembang secara sistematis, didorong oleh kebutuhan untuk menjawab tantangan intelektual dari berbagai budaya dan agama lain. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan zaman keemasan Islam? Disebutkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada masa zaman keemasan Islam beserta bidang ilmu yang mereka kembangkan. Nah, jawabannya yaitu zaman keemasan Islam atau Islamic Golden Age merujuk
pada periode antara abad ke-8 hingga abad ke-14, di mana peradaban Islam mencapai puncak kejayaan dalam ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan teknologi. Masa ini dimulai pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya ketika Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun berkuasa dan berpusat di kota Baghdad. Zaman keemasan Islam ditandai oleh perkembangan pesat dalam berbagai disiplin ilmu seperti matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, sastra, dan ilmu alam. Pada masa ini, para ilmuwan muslim tidak hanya menerjemahkan ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani, Persia, India, dan Romawi, tetapi juga melakukan inovasi dan pengembangan yang berkontribusi besar pada ilmu pengetahuan dunia. Selanjutnya, tokoh-tokoh ilmuwan muslim pada zaman keemasan Islam dan bidang ilmu yang dikembangkan. Yang pertama, Al-Khwarizmi. Bidang ilmu matematika dan astronomi. Kontribusi Al-Khwarizmi adalah Bapak Al-Jabbar dari kata Al-Jabr. Di dalam bukunya Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabbar wal Muqabalah, ia juga berkontribusi dalam mengembangkan sistem bilangan desimal dan mengenalkan angka 0 yang diadopsi dari India. Karyanya sangat memengaruhi perkembangan matematika di Eropa pada masa Renaissance. Selain itu, Al-Khwarizmi juga berperan dalam perkembangan ilmu astronomi dan geografi. Yang kedua, Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah kedokteran dan filsafat. Kontribusi Ibnu Sina atau Avicenna dalam bahasa Latin adalah salah satu ilmuwan terbesar dalam bidang kedokteran. Karyanya yang paling terkenal, Al-Qanun fi Al-Tib, menjadi referensi utama di dalam pengajaran kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Ia juga seorang filsuf terkenal yang memadukan pemikiran filsafat. Yang ketiga yaitu Al-Razi. Bidang ilmunya itu kedokteran dan kimia. Kontribusi Al-Razi dikenal berat sebagai Razes, adalah seorang dokter dan ahli kimia terkenal. Ia dikenal karena penemuannya dalam bidang medis, terutama dalam studi tentang penyakit cacar dan campak. Al-Razi juga menulis banyak karya tentang kedokteran, kimia, dan filsafat, serta dianggap sebagai pionir dalam penggunaan eksperimen ilmiah dalam kedokteran. Yang keempat, Al-Biruni. Bidangnya yaitu ilmu astronomi, geografi, matematika, dan fisika. Al-Biruni adalah seorang polimat yang memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu. Karyanya dalam astronomi sangat terperinci termasuk perhitungan presisi rotasi bumi serta pengukuran jarak antara berbagai planet. Dalam geografi, Al-Biruni menulis tentang pada peta dunia dan menghitung keliling bumi dengan sangat akurat. Dia juga berkontribusi dalam kajian fisika seperti densitas berbagai bahan. Yang kelima yaitu Al-Farabi. Bidang ilmunya itu filsafat, musik, dan ilmu politik. Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Adalah seorang filsuf besar yang berperan penting dalam menyebarkan filsafat Yunani di dunia Islam. Ia menulis tentang metafisika, logika, dan politik.
Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat dan berikan contoh konkret dari kebijakan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi kemajuan peradaban Islam. Nah, jawabannya yaitu kebijakan toleransi beragama yang diterapkan oleh Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah memainkan peran penting dalam menciptakan harmoni sosial serta kemajuan peradaban Islam. Toleransi ini memungkinkan adanya konsistensi antara umat muslim dan komunitas non-muslim di wilayah kekuasaan kekhalifahan yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya seperti Yahudi, Kristen, serta komunitas lainnya. Pengaruh kebijakan toleransi berpengaruh dalam kekhalifahan Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, kebijakan toleransi beragama memungkinkan masyarakat non-muslim, khususnya Kristen dan Yahudi, untuk hidup damai di bawah pemerintahan Islam. Kebijakan ini muncul karena di wilayah kekuasaan Umayyah sangat luas dan mencakup masyarakat multikultural di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Contoh kebijakan toleransi beragama di masa Umayyah yaitu yang pertama status dhimmi. Orang-orang non-muslim, terutama Yahudi dan Kristen, diberikan status dhimmi yang berarti mereka diakui sebagai penduduk yang dilindungi oleh negara Islam. Sebagai gantinya, mereka dikenal jejak khusus yang disebut jizyah. Mereka tetap bisa menjalankan agama mereka, memilih tempat ibadah, serta mempraktikkan adat, istiadat, dan hukum internal mereka. Yang kedua, koeksistensi di Al-Andalus. Di wilayah Al-Andalus atau Spanyol di bawah kekuasaan Umayyah, khususnya selama pemerintahan Abdul Ar-Rahman dan penerusnya, komunitas Yahudi dan Kristen hidup berdampingan dengan umat Muslim. Mereka berkontribusi dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Toleransi ini menciptakan lingkungan yang subur bagi perkembangan ilmu pengetahuan seperti di Cordoba yang menjadi pusat intelektual dengan universitas dan perpustakaan besar. Dampak dari kebijakan ini, komunitas non-muslim seperti Yahudi dan Kristen berperan penting dalam birokrasi dan ekonomi. Banyak di antara mereka yang berpartisipasi dalam kehidupan intelektual, terutama dalam penerjemahan karya-karya Yunani ke bahasa Arab, yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Hubungan yang damai antara komunitas agama ini memungkinkan interaksi budaya dan ilmiah yang pada gilirannya memperkaya peradaban Islam. Pengaruh kebijakan toleransi beragama dalam Kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kebijakan toleransi beragam juga dianjurkan, bahkan dikembangkan lebih jauh. Kekhalifahan Abbasiyah memperluas tradisi ilmiah, budaya, dan intelektual dengan menjadikan Baghdad sebagai pusat dunia intelektual dan ekonomi pada masa itu. Contoh kebijakan toleransi beragam di masa Abbasiyah, yang pertama Baitul Hikmah. Khalifah Abbasiyah terutama Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat penerjemahan dan studi ilmiah. Para ilmuwan dari berbagai latar belakang agama termasuk Yahudi, Kristen diundang untuk menerjemahkan karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India ke bahasa Arab. Tokoh-tokoh seperti Hunain bin Ishaq, seorang Kristen Nestorian, adalah penerjemah terkenal yang berkontribusi dalam mengembangkan ilmu kedokteran dan filsafat. Dan selanjutnya, toleransi terhadap
ilmuwan non-muslim. Banyak ilmuwan non-muslim yang diberi kebebasan untuk menjalankan bidang akademik dan pemerintahan. Mereka berkontribusi besar dalam berbagai disiplin ilmu seperti astronomi, kedokteran, matematika, dan filsafat tanpa adanya hambatan berdasarkan agama. Dampak dari kebijakan ini kemajuan ilmu pengetahuan, kebijakan toleransi Abbasiyah memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan yang masif antara muslim dan non-muslim. Penerjemahan karya-karya ilmiah dan Yunani, Persia, dan Indonesia ke dalam bahasa Arab tidak hanya memperkaya peradaban Islam, tetapi juga memfasilitasi perkembangan ilmu pengetahuan global. Ilmuwan non-muslim memiliki kontribusi besar dalam proses penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan ini. Koeksistensi multikultural, Baghdad menjadi pusat multikulturalisme di dunia Islam. Berkat kebijakan toleransi beragama, berbagai komunitas dengan latar belakang agama yang berbeda hidup berdampingan, bekerja sama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan. Ini menciptakan masyarakat yang dinamis dan berinovasi yang kemudian disebut dengan zaman keemasan Islam. Ekonomi yang stabil, komunitas non-muslim yang seringkali memiliki keahlian khusus dalam perdagangan, kedokteran, dan administrasi turut berkontribusi dalam kemajuan ekonomi negara. Misalnya, komunitas Kristen dan Yahudi memainkan peran penting dalam faktor perdagangan dan keuangan. Nah, alhamdulillah telah selesai pemaparan soal UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan karena saya di sini masih belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.